Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Rahmadi, mahasiswa Informatika Cybermu dengan NIM 2023010020, ingin mempresentasikan mata pelajaran etika profesi. Selama semester ini, dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14. Berikut, sebelum kita memulai presentasi ini, marilah kita bersyukur atas rahmat Allah sehingga memberikan waktu kepada saya untuk mengerjakan, walaupun bisa dibilang terhitung telat. Selanjutnya kita mulai saja presentasi saya, etika profesi. Etika profesi, kita cerita dulu apa itu definisi dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya norma, kaidah, nilai, dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan pengertian etika dalam 3 arti pengertian sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kemampuan asa atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang diatur masyarakat. Menurut Profesor Robert Solomon, etika dapat dikelompokkan menjadi 2 definisi, yaitu yang pertama, etika merupakan karakter individu. Dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Yang kedua adalah etika merupakan hukum sosial, yaitu etika memaparkan hukum yang mengatur, menerapkan hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Definisi etika dalam hubungan dan ilmu pengetahuan. Etika merupakan bagian filsafat, yaitu filsafat moral. Etika merupakan ilmu yang mempelajari perbuatan baik dan buruk, benar atau salah, berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Etika adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah objek ilmu pengetahuan. Jadi, etika menelaah tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan sempurna, kebahagiaan yang memuaskan manusia dan baik jasmani maupun rohani, dan dunia sampai akhirat melalui kebenaran yang bersifat filosofis. Etika, moral, dan norma kehidupan. Moral sama dengan etika, yaitu nilai, norma menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam komunitasnya. Lawrence Knudberg juga mencatat 6 tahap perkembangan moral yang dekat hubungannya dengan etika sebagai berikut. Yang pertama, orientasi pada hubungan, ganjaran, kualitas fisik dan material. Nilai-nilai yang bersifat kemanusiaan tidak dipersoalkan pada proses ini. Yang kedua, orientasi hedonitis atau hubungan antar manusia. Perbuatan yang benar atau perbuatan yang memutuskan hubungan individu atau kebutuhan orang lain. Memuaskan. Orientasi konformitas disebut orientasi anak manis, di mana seorang cenderung memperhatikan keharapan kelompoknya serta memperoleh persetujuan. Orientasi pada otoritas, kewajiban untuk mempertahankan tata tertib sosial, religi, dan lain-lain yang dianggap sebagai nilai utama dalam kehidupan. Orientasi kontak sosial. Orientasi ini dilatar belakangi adanya tekanan pada perasaan derajat dan hak kewajiban timbal balik atas tatanan bersifat demokratis. Orientasi moral, prinsip suara hati individu dan komprehensif dan universal. Persamaan derajat dan martabat menjadi suatu hal pokok yang dipertimbangkan pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan dalam keputusan atau tindakan tidak etis dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah
faktor individu, di mana faktor ini menjadi faktor utama penyebab tindakan yang tidak etis, seperti sifat yang atau watak yang tidak dapat diperbaiki. Yang kedua, tidak ada pedoman. Tindakan tidak etis bisa saja muncul karena tidak ada pedoman atau prosedur yang berlaku yang baku tentang bagaimana melakukan sesuatu. Perilaku dan kebiasaan individu. Tindakan tidak etis bisa muncul karena perilaku yang dan kebiasaan individu tanpa memperhatikan faktor lingkungan di mana individu itu berada. Yang keempat, lingkungan tidak etis. Kebiasaan tidak etis yang sebelumnya sudah ada dalam satu lingkungan dapat mempengaruhi orang lain berada dalam lingkungan tersebut. Dan yang kelima adalah perilaku atasan, di mana atasan bisa melakukan tindakan tidak etis dapat mempengaruhi orang yang berada di lingkup pekerjaan untuk melakukan hal yang serupa. Jadi atasan menjadi contoh. Tindakan pelanggaran terhadap etika. Yang pertama adalah sanksi sosial, dan yang kedua adalah sanksi hukum. Sosial ini adalah di mana norma sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat akan terjadi pelanggaran. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah sanksi sosial. Yang kedua, sanksi hukum adalah peraturan kegiatan etika yang kebetulan selaras dengan aturan hukum. Etika dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu etika deskriptif dan normatif. Deskriptif artinya etika yang berbicara mengenai sebuah fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudayakan dan dalam kehidupan masyarakat. Normatif itu merupakan etika yang memberikan penilaian secara himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Sonic Graph mencatat adanya dua macam norma yang berkembang, di mana yang satu adalah norma umum, di mana norma yang memiliki sifat universal yang dikelompokkan lagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, kelompok sopan santun yang menyangkut tata cara hidup di lingkungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua adalah norma hukum, adalah norma yang memiliki keberlakuan lebih tegas karena diatur oleh suatu hukum dengan jaminan hukum. Yang ketiga, norma moral, adalah norma yang sering digunakan sebagai tolak ukur masyarakat untuk membentuk baik buruknya seorang sebagai manusia. Yang kedua adalah norma khusus. Norma khusus ini merupakan aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan dalam lingkungan yang lebih sempit. Etika umum dan khusus. Etika umum adalah etika tentang kondisi dasar dan umum, bagaimana manusia harus bertindak secara etis. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kepentingan umum dan teori-teori. Etika khusus. Etika khusus merupakan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan khusus. Etika khusus dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual yaitu menyangkut kebijakan dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial yaitu berbicara dengan kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Fungsi kode etik dan beberapa prinsip etika. Fungsi kode etik yaitu rujukan tentang etika profesi yang harus ditaati, menekankan arahan untuk maju kebaikan, kejujuran, respek kepada hak orang lain, menghindari segala perbuatan yang tidak baik, tercela, menyimpang dari aturan yang berlaku. Dan beberapa prinsip etika. Prinsip etika sejatinya ada 6. Yang pertama adalah kemanfaatan umum, utilitism. Yang kedua, etika kewajiban. Yang ketiga, etika kebenaran. Yang keempat, keunggulan.
yang kelima sadar lingkungan, dan yang keenam adalah kemanfaatan umum. Pengertian profesi. Tadi kita sudah sedikit mengerti mengenai etika. Ini adalah pengertian profesi itu sendiri. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan untuk mengendalikan suatu keahlian. Profesional adalah seorang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Untuk selanjutnya adalah pekerjaan atau profesi profesional. Profesi sendiri yaitu adalah mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, dilakukan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Untuk profesional sendiri, diantaranya adalah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu, dan hidup dari situ, bangga akan pekerjaannya. Jadi bagi pekerja yang sudah hidup dari situ dan dia bangga atas apa yang dia kerjakan, itulah profesional yang sebenarnya. Ciri-ciri profesi: adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bertahun-tahun. Adanya tindakan yang standar moral, sikap perilaku profesional mendasar, mengabdi pada kepentingan masyarakat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkegiatan dengan kepentingan masyarakat. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Jadi profesional artinya dia udah termasuk dalam pelaku profesi tersebut. Syarat-syarat suatu profesi. Jadi bisa disebut sebuah profesi apabila pertama melibatkan kegiatan intelektual, yang kedua menguliti suatu bidang tubuh ilmu yang khusus, yang ketiga memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan, yang alami dan bukan sekedar latihan. Yang keempat memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Jadi adanya kenaikan jabatan lah ya dalam satu karir yang berkesinambungan, menjadikan karir hidup yang beranggotaan dan permanen, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat, dan menentukan baku standar sendiri. Dalam ini adalah kode etik. Peranan etika dalam profesi menjadi dasar dalam pergaulan, baik dalam kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yaitu etika profesi, dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku sebagai para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai pergaulan yang telah disepakati bersama, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contoh adalah pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan, dan yang contoh kedua adalah profesi dokter dengan pendidikan klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin untuk menjamahnya. Pengertian profesionalisme. Profesionalisme merupakan satu tingkah laku, suatu tujuan atau suatu rangkaian kualitas yang memadai atau melakukan coraknya suatu profesi.
Profesionalisme mengandung pula pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sebagai sumber penghidupan. Pengertian profesionalisme menurut Sugito Reksodirjo 1989 ya adalah berkaitan kepada kata profesi, yaitu bidang kegiatan yang dijadikan oleh seorang dan merupakan sumber nafkah bagi dirinya. Jadi profesionalisme itu pertama menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil, memerlukan kesungguhan dan ketelian kerja, menuntut ketentuan dalam ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas dan putus asa. Profesional memerlukan integritas yang tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau keadaan lainnya. Profesional juga memerlukan adanya kebulatan pikir yang sehingga efektivitas kerjanya menjadi lebih tinggi. Kerja profesional dan 5 karakteristik kompetensi. Kerja profesional adalah seorang yang dikatakan profesional adalah mereka yang sangat kompeten atau memiliki kompetensi tertentu yang mendasari kinerjanya. Orang yang sukses biasanya mereka yang kerja keras, cerdas, tuntas, mutas, dan ikhlas. Ya, dan untuk 5 karakteristik kompetensi sendiri diantaranya motivasi, sikap, konsep diri, di mana dalamnya adalah attitude, nilai-nilai atau integrasi diri, pengetahuan, dan keterampilan. Fungsi kode etik dan beberapa prinsip etika. Fungsi kode etik adalah rujukan tentang etika profesi yang harus ditaati. Ini tadi sudah ya. Komponen-komponen yang perlu untuk kompetensi profesional. Yang pertama adalah kompetensi spesialis, yaitu keterampilan untuk peran yang sempurna mengkoordinasikan dengan mengenai masalah. Yang kedua adalah kompetensi metodik, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi. Yang ketiga adalah kompetensi individu, yaitu adanya inisiatif, dipercaya, motivasi dan kreatif. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, kerja kelompok dan kerja sama. Arti penting etika profesi. Arti penting etika profesi adalah pendidikan etika profesional diperlukan karena memiliki para profesional dalam menerapkan etika profesi. Profesi termasuk profesi keteknikan dilaksanakan tanpa dilandasi dengan adanya etika profesi, maka respek ataupun kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini semakin berkurang, sehingga dapat menyebabkan profesi yang sebelumnya dikenal dengan profesi yang terhormat akan dapat jatuh menjadi sebuah pekerjaan biasa. Accreditation Board of Engineering and Technology menyatakan bahwa setiap mahasiswa teknik harus mengerti betul karakteristik etika profesi, keinsinyuran dan penerapannya. Mahasiswa teknik harus betul-betul memahami etika profesi, kode etik profesi, dan permasalahan yang timbul di seputar profesi yang akan mereka tekuni nantinya, sebelum mereka nantinya terlanjur melakukan kesalahan atau melanggar etika profesi lainnya. Tanggung jawab moral sosial dalam inovasi teknologi. Kita memasuki bab inovasi teknologi. Tanggung jawab moral dan sosial dalam inovasi teknologi adalah yang pertama, revolusi industri yang berlangsung lebih dari 2 abad sesungguhnya telah banyak mengubah perubahan. Yang awal perubahan memiliki paling colok adalah rancang bangunan mesin sebagai sumber untuk produksi, sehingga manusia tidak lagi tergantung pada energi otot ataupun energi alam, dan yang lebih penting lagi manusia bisa menggunakan sumber energi tersebut dimanapun lokasi kegiatan produksi akan diselenggarakan. Menurut membentuk jiwa teknopreneur,
Teknopreneur merupakan bagian pengembangan antara teknologi dan entrepreneur, sehingga dapat dikatakan bahwa teknopreneur merupakan wirausaha di bidang teknologi. Sasaran teknopreneur mengubah pola berpikir menjadi wawasan trade bisnis ke depan, mengejar ketinggalan ekonomi bangsa. Kiat-kiat menjadi wirausaha sukses: mempunyai cita-cita menjadi wirausaha, berpikir merubah pola pikir. Langkah awal dan pola pikir menjadi entrepreneur. Langkah awal menjadi entrepreneur adalah merubah cita-cita mulai dari sekarang untuk menjadi entrepreneur. Yang dua, entrepreneurship tidak mengenal tingkat pendidikan. Yang ketiga, belajar berusaha dimulai dari sekarang, dari diri sendiri. Untuk pola pikir menjadi entrepreneur sendiri adalah belajar berusaha, bukan belajar dengan bisnis, melainkan belajar merubah pola pikir untuk memotivasi diri menjadi entrepreneur. Yang kedua adalah sifat entrepreneur, di mana di dalamnya untuk menjadi entrepreneur tidak bisa santai, tidak bisa mengatur, harus bisa mengatur kerja sesuai dengan keinginan sendiri, dan hasil dari risiko dinikmati oleh diri sendiri. Ciri seorang wirausahawan: yang pertama, berani mengambil risiko, tidak menaruh gengsi, berani tampil beda, jeli dalam melihat peluang, berani memulai usaha, berorientasi pada praktek bisnis, cerdik, semua orang dianggap sebagai partner bisnis dan kawan. Sifat wirausahawan: yang pertama, visi, memiliki visi, kemampuan melihat apa yang tidak dapat dilihat orang lain. Keberanian, mampu bertindak walaupun ada keraguan. Kreativitas, kemampuan berpikir lain dari kebanyakan orang. Teknik kritik, yaitu teknik atau tidak ada satupun orang yang tidak dikritik, berarti teknik kritik ya. Tidak cepat puas diri, belajar menahan rasa puas diri jangka pendek dan lebih menguntungkan hasil jangka panjang yang lebih besar. Teknopreneur dan prospeknya. Industri bisnis teknologi mendorong pertumbuhan UMKM dan tangguh, menciptakan lapangan kerja baru, memberikan ahli teknologi, dan mempercepat perkembangan kewirausahaan. Peran perguruan tinggi adalah proses penciptaan nilai melalui aktivitas komersial, penemuan teknologi. Yang kedua adalah mengembangkan jiwa kewirausahaan, inovasi dan kemandirian. Keterampilan negosiasi dalam berwirausaha adalah sebuah proses untuk menemukan di mana negosiasi sendiri adalah suatu proses usaha untuk melakukan kesepakatan di antara dua atau lebih yang memiliki perbedaan pandangan atau harapan tentang masalah tertentu. Hak-hak intelektual, hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kepemilikan kepunyaan. Hak adalah kepemilikan, kepunyaan, kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu menurut hukum. Kekayaan adalah sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan atau dibeli maupun dijual. Kekayaan intelektual adalah kekayaan atas hak segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni serta lagu, karya tulis, karikatur dan sebagainya. Haki sendiri adalah hak yang dan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas keyakinan intelektual. Kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Norma atau hukum disebut sebagai diberikan oleh negara kepada seorang dan atau sekelompok ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta atau berwujud. Karya cipta disebut merupakan suatu hak individu dan atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum apabila suatu temuan tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Hak karya cipta dan penegakannya hak ciptanya. Bukan. Kepemilikan haki bukan bertahap
kepemilikan haknya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hubungan kemampuan intelektual manusia yang berwujud. Jadi hak melindungi pemakaian ide, gagasan dan inovasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi. Sifat hak itu pertama, mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak, jadi tidak sama dengan yang lain. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta ataupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya melalui memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Siapapun berhak hak cipta, yaitu adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari si pencipta. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan punya nilai kesenian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Manajemen teknologi dan tuannya. Manajemen teknologi merupakan suatu disiplin ilmu yang menjembatani bidang engineering, science, bidang-bidang manajemen yang ditentukan untuk berencana, pengembangan, dan implementasi teknologi dalam rangka pencapaian sarana strategis operasional organisasi. Perkembangan akuntansi, penerapan keterampilan teknologi, menjembatani antara bidang manajemen dan bidang teknik dan sains. Tujuan manajemen teknologi adalah yang pertama, memiliki pengetahuan konsep dasar teknologi atau kompetensi. Yang kedua adalah manfaat teknologi secara strategi dalam organisasi modern. Yang ketiga adalah menggambarkan teknologi pada jaringan manajemen fungsional dan operasional secara terpadu. Yang keempat adalah menumbuhkan keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Dampak penerapan manajemen teknologi yang pertama adalah penerapan MOD dapat berdampak bagi seluruh elemen organisasi seperti strategi planning, quality and productivity, research and development, product design, manufacturing engineering, human resource management, marketing and sales, dan accounting, financial management. Kaitan antara manajemen informasi dengan manajemen teknologi. Yang pertama adalah manajemen inovasi lebih menekankan pada proses penciptaan dan perkembangan ide-ide baru. Manajemen teknologi lebih menetapkan pada akuisisi dan aplikasi dari suatu inovasi atau proses difusi. Inovasi merupakan proses yang kompleks, meliputi beberapa tahapan dan memerlukan perhatian yang berbeda terhadap waktu yang strategi perusahaan. Manajemen risiko menurut Smith didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Menurut Colleagues and Shares didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani suatu kejadian yang menimbulkan kerugian. Menurut Smith 1990 sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset yang menghasilkan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah menurut Clock of and Stars, yaitu sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani suatu kejadian yang menimbulkan kerugian. Menurut William et al. Merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Implementasi manajemen risiko dan elemen utamanya. Yang pertama adalah manajemen risiko dapat diterapkan di setiap level organisasi, dapat diterapkan di level strategis dan level operasional, dan dapat diterapkan pada objek spesifik untuk membuat suatu pengambilan keputusan atau untuk mengelola daerah dengan risiko yang spesifik.
Elemen utama manajemen risiko diantaranya elemen utama dari proses manajemen risiko, penetapan tujuan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, monitor dan review, dan komunikasi konsultasi. Metode penilaian risiko yang pertama adalah 9 langkah. Yang pertama adalah menentukan karakteristik, mengidentifikasi ancaman, mengidentifikasi kelemahan sistem, mengenali kekerasan, menentukan berubah kemungkinan pemecahan masalah, menganalisis pengaruh risiko, menentukan risiko, merekomendasikan cara mengendalikan risiko, dan mendapatkan hasil keputusan. Mungkin itu saja rangkuman dari materi semester ini. Semoga dapat bermanfaat dan dimanfaatkan dengan baik. Sekian dari saya. Banyak salah kata saya, mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.